Ulumbu menjadi salah satu titik awal pengembangan geotermal di Pulau Flores. Studi dan penelitian panas bumi di wilayah ini telah dilakukan sejak tahun 1970. Secara fisik, pengerjaan proyek ini mulai dilakukan melalui pengeboran sumur pertama pada tahun 2003. Setelah hampir satu dekade pengembangan, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Ulumbu resmi beroperasi pada tahun 2011. Proyek geotermal Ulumbu berada di kawasan perbukitan dan lahan pertanian masyarakat yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan warga. Namun, seiring berjalannya proyek, masyarakat mulai merasakan berbagai perubahan kondisi lingkungan. Warga mengeluhkan berkurangnya debit sumber mata air yang selama ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami perubahan kondisi tanah dan ruang hidup masyarakat perlahan terdesak oleh perluasan aktivitas geotermal. Bagi masyarakat di sekitar Ulumbu, pembangunan energi panas bumi tidak hanya menghadirkan pembangkit listrik, tetapi juga meninggalkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan tanah air dan kehidupan masa depan mereka. Berikutnya, kita berpindah ke geotermal Daratei dan Mataloko di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Pengembangan panas bumi di wilayah ini mulai berjalan sejak awal tahun 2000-an sebagai bagian dari proyek energi geotermal di Flores. Aktivitas PLTP Daratei Mataloko dimulai dengan pengeboran sumur MT1 pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Dilanjutkan dengan eksplorasi MT2 pada tahun 2000 hingga 2001. Lalu tahap eksploitasi terjadi pada tahun 2003 sampai 2005, serta pembangunan powerhouse pada tahun 2005 sampai 2006. Namun, dalam perjalanannya wilayah Mataloko dan Daratei dikenal karena munculnya berbagai persoalan lingkungan. Dalam catatan masyarakat, sejak tahun 2004 mulai muncul kerusakan pada rumah-rumah warga berupa korosi atap seng, retakan bangunan, hingga kerusakan material lainnya. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah terjadinya ledakan sumur MT1 pada tahun 2008. Situasi kemudian diperparah dengan munculnya titik-titik uap panas di kawasan pemukiman warga. Luapan lumpur bercampur gas di beberapa wilayah, serta munculnya semburan baru di lahan pertanian dan sekitar rumah warga. Aktivitas geotermal juga disebut berdampak terhadap sumber mata air masyarakat. Beberapa saluran irigasi pertanian mulai mengering dan mempengaruhi lahan persawahan warga. Bagi masyarakat di sekitar Daratei dan Mataloko, perubahan lingkungan mulai terasa setelah aktivitas pengeboran dan pengembangan geotermal berlangsung. Hingga hari ini, masyarakat masih mempertanyakan pemulihan lingkungan hidup yang belum benar-benar dilakukan di wilayah tersebut. Bagi warga Mataloko, geotermal tidak hanya menghadirkan pembangkit listrik, tetapi juga meninggalkan ancaman terhadap tanah air dan keberlangsungan hidup mereka. Hingga hari ini, masyarakat masih mempertanyakan pemulihan lingkungan hidup yang belum benar-benar dilakukan di wilayah tersebut. Ini adalah Kampung Toretogo, Desa Bogo, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Masyarakat menjadi saksi langsung dampak aktivitas geotermal Mataloko. Sebagian warga memilih relokasi mandiri, sebagian lainnya memilih tetap bertahan. Karena bagi mereka, meninggalkan kampung halaman berarti meninggalkan sejarah dan tanah warisan leluhur. Mama Maria, salah satu warga kampung Toretogo, menyampaikan pesan yang menggambarkan ikatan masyarakat dengan tanah mereka. Katanya, kalau bor lagi dan tenggelam, biarkanlah kami tenggelam bersama rumah dan tanah warisan leluhur kami. Sehancur apapun tanah kami akan tetap berdiri di sini, bersama di sini, di kampung ini. Jika tanah ini selamat, syukur. Jika dia tenggelam, biarkanlah kami tenggelam bersamanya. Di Tanah Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, air bukan sekadar sumber kehidupan. Ia adalah ingatan leluhur yang menghidupi sawah, ladang, dan ritual adat yang diwariskan turun-temurun. Namun kini, Sungai Tiwubala terancam disedot untuk kebutuhan proyek geotermal PLTP Mataloko. Di tengah kecemasan akan hilangnya mata air dan rusaknya ruang hidup, masyarakat adat memilih berdiri melawan. Ratusan warga dari 7 stasi paroki Santo Yosef Laja berkumpul. Mereka berjalan menuju Tiwubala membawa doa, nyala lilin, dan suara perlawanan. Dalam ritual adat Lebamanu, ketua adat melantunkan kutukan bagi siapa saja yang merusak alam dan membohongi rakyat. Bagi masyarakat Golewa Selatan, menjaga air berarti menjaga martabat budaya dan masyarakat mereka di masa yang akan datang.
Tiubala bukan hanya sungai, ia adalah tempat ritual Meko dan Pui dilakukan. Tempat masyarakat bersyukur kepada leluhur dan Tuhan atas kehidupan yang mereka terima. Di lembah yang selama ratusan tahun memberi panen dan kehidupan itu, masyarakat percaya ketika air dirampas demi energi, maka yang hilang bukan hanya alam, tetapi juga identitas manusia. 1000 lilin pun dinyalakan sebagai tanda bahwa perjuangan menjaga tanah dan air belum akan padam. Dari Mataloko, kita bergerak ke proyek geotermal Sukoria, Kabupaten Ende. Di kaki pegunungan Volcanic Forest, tepatnya di Desa Sukoria, Kabupaten Ende, panas bumi telah lama hidup bersama masyarakat. Kawasan ini berada di jalur vulkanik aktif Kelimutu, ditandai dengan fumarol, mata air panas dan rekahan bumi yang menyimpan energi besar di bawah permukaan. Sejak tahun 1990-an, potensi panas bumi Sukoria mulai diidentifikasi. Pengeboran eksplorasi dilakukan pada tahun 2004 hingga 2007 oleh Badan Geologi. Memasuki tahun 2017, pengembangan intensif dimulai oleh PT Sukoria Geothermal Indonesia sebagai bagian dari proyek nasional menjadikan Flores sebagai pulau panas bumi. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai langkah menuju transisi energi bersih. Unit pertama PLTP Sukoria mulai beroperasi pada 2022 dengan kapasitas sekitar 4,7 MW, disusul unit kedua pada 2023 hingga total kapasitas mencapai 8 MW yang kini tersambung ke jaringan listrik Pulau Flores. Namun, di balik narasi terbarukan, masyarakat Sukoria mengalami cerita yang berbeda. Jalan Ende Sukoria rusak akibat mobilitas proyek di desa yang menjadi sumber listrik itu sendiri. Pemadaman masih sering terjadi, sebagian warga mengaku kehilangan mata air, hasil pertanian menurun, dan muncul kecemburuan sosial akibat persoalan lahan dan kompensasi. Sejumlah masyarakat adat juga menyampaikan bahwa proses pembebasan tanah tidak sepenuhnya partisipatif. Penolakan muncul ketika rencana perluasan proyek mulai menyasar wilayah-wilayah lain di sekitar Ende dan Kelimutu. Pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Satgas untuk menginvestigasi dampak PLTP Sukoria. Hasil kajian menyebut sebagian besar parameter lingkungan masih berada dalam batas aman, namun warga menilai investigasi tersebut belum menyentuh akar persoalan yang mereka alami sejak awal proyek berjalan. Hari ini Sukoria menjadi gambaran tentang dua wajah transisi energi. Di satu sisi, ia menghadirkan energi listrik dan investasi, namun di sisi lain muncul pertanyaan besar tentang keadilan ekologis, ruang hidup masyarakat adat, dan siapa sebenarnya yang paling merasakan manfaat dari energi yang disebut bersih itu. Alih-alih menyelesaikan persoalan lingkungan dan dampak sosial yang sudah terjadi, pada tahun 2017 pemerintah kembali mendorong perluasan pengembangan geotermal di Pulau Flores. Pengembangan itu dilakukan melalui penetapan wilayah-wilayah kerja panas bumi baru di berbagai kabupaten. Masyarakat masih mempertanyakan mengapa perluasan proyek terus dilakukan, sementara dampak proyek-proyek sebelumnya belum benar-benar dipulihkan. Bagi warga di sekitar wilayah geotermal, pembangunan energi tidak hanya meninggalkan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan rasa cemas terhadap masa depan ruang hidup mereka. Pada 16 Juli 2025, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi Desa Lungar, Pocoleo, Kabupaten Manggarai. Kunjungan itu dilakukan untuk berdialog dengan masyarakat terkait proyek geotermal yang direncanakan di wilayah tersebut. Turut hadir bersama rombongan pemerintah dan aparat keamanan. Namun, kedatangan itu disambut dengan aksi penolakan masyarakat di gerbang kampung. Bagi warga Pocoleo,
proyek panas bumi bukan sekadar pembangunan energi. Mereka melihat ancaman terhadap tanah, sumber air, kebun kopi, ruang adat, dan masa depan kampung mereka. Di Pulau Lembata, pengembangan geotermal juga direncanakan melalui proyek PLTP atau D. Wilayah proyek berada di Desa Atakore dan Desa Nubaha Raka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Pada tahun 2008, pemerintah menetapkan wilayah kerja panas Atadei. Kemudian pada tahun 2020, PT PLN memperoleh izin prinsip pengembangan proyek dengan luas wilayah mencapai lebih dari 31.000 hektar. Namun hingga hari ini penolakan masyarakat terus berlangsung. Warga memasang baliho penolakan di sekitar wilayah proyek. Mereka menolak Flores dan Lembata dijadikan pulau panas bumi dengan mengorbankan ruang hidup, sumber air, dan warisan budaya masyarakat adat. Bagi perempuan di Atadei, menjaga alam bukan hanya soal lingkungan, tetapi tentang menjaga ritual, identitas, dan masa depan generasi mereka. Rencana pengembangan panas bumi di wilayah ini sebenarnya telah muncul sejak tahun 2004 melalui pengeboran awal yang pernah dilakukan di sekitar titik panas bumi. Masyarakat sebut sebagai dapur alam. Namun pengeboran itu gagal karena mata bor patah di dalam sumur. Meski demikian, masyarakat mengaku mulai merasakan perubahan kondisi lingkungan setelah pengeboran berlangsung. Ancaman terbesar bukan hanya soal proyek pembangunan, tetapi ancaman terhadap ritual ahar. Perempuan ada di Atakore mengaku debit air panas kini mulai berkurang dan suhunya tidak lagi sepanas sebelumnya. Selain mata air, mereka juga mencemaskan hilangnya berbagai tanaman adat yang digunakan dalam ritual ahar. Tanaman seperti hemelung, pisang lokal, dan beras merah menjadi bagian penting dalam proses ritual yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat adat, ahar itu kerusakan alam berarti ancaman langsung terhadap keberlangsungan budaya mereka. Ini adalah peta sebaran proyek panas bumi dari Flores, Lembata, dan Alor. Flores, Lembata, dan Alor, masyarakat terus menjaga tanah air dan warisan leluhur mereka. Karena bagi mereka, alam bukan sekedar sumber energi, alam adalah kehidupan, dan ketika ruang hidup terancam, suara-suara itu akan terus bertahan.